Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Tiwi. Salam semuanya. Oke, welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini aku bakalan ngebahas tentang Saudi Airlines ya. Sebenarnya udah pernah dibahas sih di video sebelumnya yang ya ini. Ya, cuma mungkin ada beberapa yang masih tanya-tanya tentang gimana caranya masuk Saudi Airlines. Oke. Jadi yang pertama, mungkin yang belum kenal aku ya, jadi aku merupakan pramugari di Saudi Airlines dan sudah bekerja itu hampir 10 tahun. 9 tahun 7 bulan lah. Jadi ini airlines kelima aku ya. Aku sebelumnya itu 19 tahun lebih berkarir sebagai FA. 9 tahun 7 bulannya ada di Saudi dan 10 tahunnya itu berpindah-pindah maskapai. Ya alhamdulillah masih ada di Saudi ya sampai sekarang. Jadi banyak teman-teman yang mungkin nanya gimana sih caranya masuk ke Saudi Airlines. Yang pertama kita bahas adalah apa sih maskapai Saudi Airlines. Dari namanya aja Saudi ya udah pasti ketahuan ya maskapai dari Saudi Arabia. Saudi ini dulu kita nyebutnya Saudi Arabian Airlines, cuma mereka punya short name-nya atau lebih dikenal dengan nama Saudia Airlines. Maskapai Saudi Airlines ini merupakan maskapai flight carrier dari negara Saudi Arabia. Kalau di Indonesia samalah kayak Garuda ya, jadi maskapai nasional milik negara gitu. Teman-teman mungkin baru tahu atau mungkin ya udah tahu, ada yang belum tahu ya, emang rekrut ya dari negara lain gitu, apalagi dari Indonesia. Jadi mereka itu rekrut ya, mereka menerima awak kabin dari banyak negara, nggak cuma Indonesia, ada banyak banget, ada dari Maroko, Egypt, Tunis, Malaysia, Korea, Thailand, Indonesia ya, Filipina, ya banyak banget. Bahkan ada yang dari Europe juga. Itu yang pertama. Jadi maskapai Saudi itu merupakan flag carrier dari negara Saudi Arabia. Dan maskapai ini juga merupakan maskapai yang sangat besar ya, karena terbangnya itu juga udah banyak banget, lebih dari 100 destinasi internasional yang mencakup beberapa wilayah seperti di benua Eropa, benua Afrika, benua Asia, terus North America, dan juga pastinya Middle East area. Jadi gak usah khawatir kalau kamu join sama Saudi Airlines, yang pasti kamu bisa berkeliling dunia karena banyak banget rutenya dari Eropa, Asia, Afrika, Amerika, Middle East sendiri, jadi banyak. Untuk base-nya sendiri, kalian kalau diterima itu akan ditempatkan di Jeddah, Saudi Arabia. Waktu pas aku join tuh ada base Riyadh, sampai sekarang juga masih ada. Cuma denger-denger nih ya, aku nggak bilang itu fakta. Cuma dengar-dengar base Riyadh itu bakalan ditutup karena negara Saudi kan bikin lagi airlines baru, yaitu Riyadh Air. Jadi kemungkinan Saudi ini akan semua base-nya akan difokuskan ke Jeddah, Riyadh Air tuh akan difokuskan di Riyadh, kayak gitu. Itu tadi tentang Saudi ya, overview-nya. Jadi kalian harus tahu dulu sih maskapai Saudi itu seperti apa. Dan yang kedua, yang masalah tadi dia merekrut dari berbagai negara. Lalu proses perekrutannya seperti apa? Nah, proses perekrutannya karena dia merekrut dari berbagai negara, biasanya mereka itu bekerja samalah dengan pihak kedua. Itu terkait ya, karena proses perekrutan tuh nanti kan akan ada pembuatan visa dan macam-macam ya untuk pengurusan. Jadi biasanya kayak mereka serahin lagi ke second company gitu. Nah, di Indonesia sendiri biasanya yang merekrut itu ada agensi. Kalian juga harus betul-betul membaca ya, pokoknya untuk menghindari penipuan, dibaca betul-betul, dipelajari agensinya bener apa enggak. Nah, pas waktu aku masuk, jadi aku masuk itu di tahun 2015. Agensi aku tuh waktu itu namanya Maudi. Jadi agensi aku sama agensi yang sekarang, yang perekrutan yang sekarang itu berbeda. Tapi nggak apa-apa, maksudnya memang berganti-ganti, namanya juga kerjasama ya. Jadi kalau yang sekarang itu agensi yang banyak melakukan perekrutan untuk awak kabin Saudi di Indonesia itu adalah PT Binawan. Kalian bisa cek di IG-nya mereka, ceklah di internet ya tentang PT Binawan ini. Jadi mereka biasanya posting kapan perekrutannya itu akan diadakan di Indonesia, tanggal berapanya, prosesnya seperti apa, terus seleksinya seperti apa. Jadi nanti pas waktu udah final interview, baru tuh orang dari Saudi Airlines itu akan datang untuk melakukan final interview kayak gitu. Jadi nanti orang Saudianya itu yang akan menentukan kalian itu lolos atau tidak menjadi awak kabin Saudia. Nah, itu terkait agensi ya. Jadi kalian gak usah takut kayak misalnya Kak, apply Saudia itu
emang harus pakai agensi ya, atau maksudnya kenapa yang rekrut itu PT ini, atau kenapa namanya ini gitu, bukan Saudi Airlines-nya langsung. Itu memang karena ada biasanya perusahaan asing atau maskapai asing biasanya akan menggunakan agensi kayak gitu untuk proses perekrutan. Yang ketiga itu adalah syarat untuk menjadi awak kabin Saudi. Nah, sama dengan airlines asing ya kebanyakan. Jadi ya alhamdulillah ya, betul-betul luar biasa deh, Masya Allah, aku bersyukur banget bisa diterima di airlines ini ya. Karena syaratnya menurut aku cukup manusiawi. Yang pertama, kita itu harus berusia minimum 21 tahun atau 21, 22 lah. Kenapa? Ya karena supaya lebih mature ya, lebih dewasa. Karena kan kalian akan bekerja di negara orang lain dengan multicultural, kebudayaan yang banyak dari berbagai tim ya. Jadi kalian tuh butuh sebuah kedewasaan mental kan, of course. Jadi minimum di 21 atau 22. Yang kedua, tinggi badan itu biasanya mereka menggunakan amreach ya, atau jangkauan tangan. Itu minimum 212 cm. Untuk tinggi badannya itu kalau misalnya di range di centimeter itu sekitar 158 160 lah, tergantung. Karena aku 160 ya, itu amreach bisa. Ada temen aku ya 158 juga bisa. Jadi sebenarnya bisa semuanya ya. Kalau misalnya emang jangkauan tangannya nyampe, itu yang akan dipakai jangkauan tangan. Jadi ada dua option gitulah. Mereka akan mengukur tinggi secara sentimeter dan juga jangkauan tangan minimum 212. Yang ketiga, berat badan pasti proporsional, oke? Yang keempat adalah kemampuan bahasa Inggris. Kemampuan bahasa Inggris mereka menggunakan syarat biasanya TOEIC atau IELTS gitu. Nah, kalau TOEIC itu minimum 600, kalau IELTS tuh kayak B2 gitu, intermediate ya. Jadi kalian bisa belajar lah, bisa praktis, bisa coba dulu tes TOEIC untuk tahu skor kalian berapa. Nah, itu biasanya kalian akan diperbolehkan untuk submit hasil TOEIC terakhir ya, yang nggak lebih dari 6 bulan. Atau biasanya nanti pas waktu, kalau misalnya kalian belum punya, itu nanti pas waktu tes itu akan ada tes bahasa Inggris untuk pengambilan TOEIC tadi, kayak gitu. Yang kelima, kalau bisa diutamakan tuh orang yang memiliki pengalaman kerja ya di bidang industri, hospitality industry, mau itu perhotelan, customer service, bank, di ya yang banyak berhubungan dengan customer lah. Tapi itu nggak wajib ya, itu hanya nilai tambah aja, karena nanti sih tergantung semuanya ketika waktu kalian tes. Kalau kalian bisa lolos semuanya ya bakal jadi rezeki kalian ya. Yang keenam, pendidikan. Kalau pendidikan itu mereka minimum SMA ya. Nggak cuma Saudi ya sih, Qatar, Emirates, Etihad itu semua rata-rata kalau kalian buka di websitenya itu syaratnya adalah high school, minimum high school aja. Jadi ya SMA boleh ya, boleh. Tapi kalau misalnya kalian punya diploma atau S1 gitu-gitu, itu akan jadi nilai tambah buat kalian tentunya. Yang ketujuh, status nih, status. Kalau status juga kalian nggak usah khawatir, status single, menikah, apapun deh, itu kalian nggak usah khawatir ya. Kenapa? Karena aku itu masuk di Saudi ya, itu aku dalam status udah punya anak 2 waktu itu. Dan aku nggak sendiri, banyak banget teman-teman aku yang diterima yang mereka itu udah punya anak, atau ada yang belum menikah. Pokoknya kalau International Airlines tuh bener-bener dilihat dari apa ya, performance kita lah. Selama kita memang benar-benar performance masih bagus, karena skills itu juga oke ya, bakalan diterima-terima aja. Jadi mereka tidak memperdulikan status ya. Apalagi ya, itu aja kali ya syaratnya, antara 7 itulah yang paling penting yang perlu kalian siapkan. Nah, kita masuk ke proses perekrutan ya. Proses perekrutannya sendiri biasanya yang pertama, ini yang kayaknya aku lihat sih untuk PT Binawan ini yang sekarang sama yang pas waktu aku dulu perekrutan ya hampir sama lah. Yang pertama itu adalah seleksi dokumen ya. Seleksi dokumen ya, of course kita harus bawa CV, dokumen-dokumen penting ya seperti paspor, ijazah terakhir, foto gitu-gitu. Kita bawa, terus nanti kita akan diseleksi ya secara dokumen, terus kemudian nanti akan dicek secara performance ya, masalah tinggi berat tadi, terus kemudian dicek juga skinnya, itu wajah, tangan, itu pokoknya nanti dilihat apakah bersih atau ada tato apa enggak, ada bekas luka apa enggak. Cuma ya mereka tuh lebih manusiawi sih. Pokoknya kalau misalnya ada bekas luka, selama itu kayak nggak parah banget, itu kayak cincai. Pokoknya nggak terlalu parah lah, itu bekas luka. Terus kalau misalnya ada jerawat juga, biasanya kan jarak antara tes pertama itu sama kayak final interview itu kan kayak lumayan ya, 1 bulanan gitu biasanya. Jadi kayak masih ada waktu. Jadi kadang kalau nggak terlalu parah kita bisa dikasih warning gitu, kayak kamu bisa nggak nyelesain nanti selama seminggu atau 2 minggu kayak bersihin gitu-gitu. Jadi dikasih waktu biasanya. Terus pokoknya yang penting ya muka sehat lah, bersih, nggak ada jerawat-jerawat yang parah ya, kulit juga sama, nggak ada bekas luka yang parah, sama nggak ada tato yang terlihat
seragam. Nah kebetulan sih Saudi kan seragamnya panjang ya, jadi lumayan ngebantu sih. Cuma pokoknya tato kalau bisa yang nggak kelihatan lah di badan. Cuma kalau yang di tangan-tangan gini mungkin kayaknya akan jadi masalah sih. Gigi rapi pasti ya kayak gitu. Jadi hari pertama itu cek dokumen dan cek performance. Yang kedua, kalau misalnya itu lolos, itu akan ada kayak interview kecil dari pihak agensi atau rekruternya di Indonesia. Ya paling ditanyalah terkait CV ya, misalnya kayak kamu tuh ngapain, graduation dari mana, terus skills kamu apa aja, pokoknya tentang diri kamu lah. Terus kalau misalnya lolos, nanti kamu akan tes bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu tadi yang TOEIC itu atau IELTS kayak gitu. Nah waktu aku dulu sih kita disediain, jadi kayak udah ditentuin tanggalnya, terus kita tes untuk dapetin si sertifikat TOEIC atau IELTS. Kalau yang sekarang kayaknya beberapa temanku tuh yang mereka submit atau ada yang juga sama ambil tes TOEIC-nya pas waktu proses perekrutan itu. Jadi yang penting nggak lebih dari 6 bulan lah sertifikat TOEIC-nya. Kalau habis tes bahasa Inggris lolos, itu akan lanjut lagi ke tes kesehatan. Tes kesehatan itu mereka biasanya kalau maskapai asing itu bekerja sama dengan rumah sakit ataupun klinik kesehatan lah. Kalau di Indonesia kan kita tesnya di Balai Kesehatan Penerbangan Indonesia. Nah kalau maskapai asing biasanya yaitu kerjasama dengan rumah sakit atau klinik. Tesnya kurang lebih ya hampir sama ya, pokoknya ya darah, urin, mata, gigi, tes fisik kayak gitu. Nah kalau itu lolos baru tuh nanti kalian akan dimasukkan ke dalam grup ya, untuk menunggu final interview yang dari Saudianya langsung. Oke, tahap terakhir adalah final interview. Nah pas final interview ini biasanya dilaksanakan di hotel-hotel. Waktu aku dulu di Hotel Shangri-La. Sekarang siswa-siswa kemarin tuh ada yang di Langham, ada yang di Masya Allah deh pokoknya ya. Hotel-hotel bintang 5 ya. Jadi di ballroomnya gitu ada recruiter dari Saudi Airlines-nya sendiri, beberapa orang, dan mereka merupakan key person ya, entah manajer apa atau direktur apa. Mereka datang untuk melakukan perekrutan. Nah di situ kita biasanya sebelum kita masuk ke ruangan untuk tes satu persatu ya, jadi nanti kan kita akan interview satu persatu tuh. Kita akan dites ulang fisiknya. Jadi nanti dari pihak Saudianya sendiri itu akan melakukan lagi recheck ya tentang tinggi badan, berat badan, sama skin check lagi. Itu juga sama, bakalan dites ulang lah. Kalau menurut mereka kayak, ini nggak masuk kriteria nih, ya biasanya disuruh pulang. Ya, tapi kalau menurut mereka oke ya akan lanjut ke final interview. Jadi masih ada kemungkinan fail di performance ketika kalian final interview ya. Tapi ya itu sedikit banget sih kejadiannya. Maksudnya mostly bakalan lolos ke final interview kayak gitu. Terus pas waktu final interview itu bener-bener kita sendirian. Kalau ini based on my experience ya, waktu itu aku sendirian dengan 4 recruiter. Jadi mereka ada berempat, terus akunya sendirian. Udah nanti di interviewnya macem-macem karena setiap orang tuh berbeda-beda di luar ekspektasi. Ya ada beberapa temanku yang misalnya experience kayak aku experience ya, kita ditanyain lah tentang penerbangan gitu ya, tentang pengalaman kita lah dulu menghadapi handle customer complaint ataupun mungkin masalah di pesawat gitu-gitu. Terus juga waktu itu kayak aku, karena aku udah punya anak, jadi aku ditanyain masalah anak aku, terus kayak gimana nanti kalau misalnya di Jeddah ninggalin anak tuh gimana gitu-gitu. Pokoknya bener-bener aku lebih ke personal masalah anak sih banyaknya ya justru. Jadi benar-benar berbeda-beda. Ada yang teman-temanku ditanyain masalah ya bidang pendidikannya mereka, atau kenapa mereka mau jadi awak kabin di Saudi. Biasanya ditanya itu sih, kayak kenapa mau jadi pramugari, kenapa harus Saudi Airlines, kenapa menurut kamu itu kamu kandidat yang tepat untuk Saudi, apa ya kamu ketahui tentang Saudi gitu kan. Pokoknya begitulah. Jadi banyak-banyak belajar, banyak-banyak belajar tentang Q&A ya, bagaimana pertanyaan-pertanyaan interview dan cara menjawabnya. Dan yang paling aku ingat ya, dalam artian gini, jadi interview itu kadang dari kita itu fokus ke jawaban doang gitu. Kalian itu suka lupa bahwa ketika interview kita itu juga harus memperhatikan yang namanya confidence kita, performance kita. Jadi interviewer itu nggak cuma ngelihat, nggak cuma dengerin jawaban ini anak itu tepat atau enggak. Mereka itu benar-benar bisa membaca personality kita kan dari postur kita ya. Jadi kita benar-benar
harus tenang, ya, kelihatan grogi. Kita juga harus menunjukkan rasa percaya diri ketika menjawab, yakin dengan jawaban kita. Kemudian kita juga orang yang punya percaya diri dalam berkomunikasi dengan orang lain, khususnya dengan rekruter ya. Jadi benar-benar kita harus berani menatap mereka, harus tetap menjaga senyum kita, harus tetap menjaga eye contact kita atau pandangan kita. Terus kemudian saat menjawab juga ada intonasinya, dalam artian ketika menjawab tuh nggak cuma langsung iya menurut saya adalah bla 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 biar kelihatan bahasa Inggrisnya lancar, padahal apaan sih gak jelas gitu kan jawabannya. Jadi kayak thank you for the opportunity, in my opinion why I want to become a flight attendant because gini-gini. Jadi ada intonasinya, jadi kayak didengerin enak, terus bisa mudah dipahami ya kayak gitu. Terus kalau misalnya kita nggak paham nih, kadang kan mereka bahasa Inggrisnya juga aksennya gitu ya, jadi kita kurang paham pertanyaan mereka, itu kita boleh misalnya bertanya, pardon me, kayak could you please repeat the question gitu, atau enggak kamu bisa menggunakan sentence untuk konfirmasi ya, misalnya saya let's say pertanyaannya itu tentang apa yang kamu ketahui tentang Saudi Airlines gitu ya, ya udah kamu bisa konfirmasi kayak what I know about Saudi Airlines gitu, misalnya gitu. Jadi kayak kamu ulangi lagi questionnya kalau memang nggak paham ya, itu boleh. Jadi banyak yang dari kita mungkin malu untuk konfirmasi, cuma jangan sering-sering ya, jangan kayak pardon me, excuse me, can you repeat again gitu-gitu. Itu kan kayak berarti kamu nggak good listener kayak gitu sih. Jadi itu tips juga ya ketika interview, pokoknya jaga penampilan dirinya ya, tetap berpakaian sopan, duduknya tetap tegak, terus pandangan kita ke mereka harus eye contact. Kalau rekrutmennya lebih dari satu ya kita harus sapu pandangan lah, melihat ke rekruter A, B, C, D gitu. Jadi nggak cuma satu rekruter. Terus kemudian kita tetap senyum sama mereka, terus kita jawabannya kalau bisa firm ya, benar-benar yakin, terus ada intonasi, nggak terburu-buru, nggak terlalu lambat, nggak terlalu cepat kayak gitu. Itu aja sih. Habis itu sih kalau udah final interview biasanya di hari H itu langsung diumumin nanti siapa yang lolos di hari H itu. Jadi nanti dari puluhan atau ratusan kandidat itu akan terpilih kayak beberapa puluh orang doang gitu yang akan lolos. Nah kalau kalian udah lolos biasanya nanti akan ada briefing lanjutan tentang Saudi Airlines, fasilitas, gaji yang akan kalian dapat, kondisi komponnya nanti gimana, atau tempat tinggalnya di mana, terus benefit-benefitnya lah yang akan kalian dapat, terus nanti proses untuk pengurusan visanya, dokumen apa yang harus kalian siapkan, terus berapa lama trainingnya, pokoknya akan di briefing secara lengkap. Jadi habis itu sih udah, setelah briefing kita tinggal nunggu proses visa. Nah itu setiap orang akan berbeda-beda, ada yang cepet, ada yang lambat, ya pokoknya banyak berdoa aja. Jadi benar-benar keberangkatan itu biasanya ya akan ditentukan seberapa cepat visa kita keluar ya. Habis itu udah deh, kalau misalnya visa udah keluar kita berangkat ke Saudi. Selanjutnya kalau misalnya kita udah keterima di sana, itu kita akan di-provide tempat tinggal, terus kemudian ya transportasi, dan kita akan melaksanakan training itu selama 2 bulan di akademi di sana ya, di Jeddah ya, selama 2 bulan. Nanti kita juga akan melakukan cek di sana untuk mendapatkan lisensi terbang, dan kalau kita udah rilis baru deh kita terbang. So, buat kalian yang mau join, jangan lupa persiapkan diri dari sekarang, belajar terus, dan semoga rezeki kalian nanti bisa join di Saudi ataupun airlines Middle East Airlines yang lain, International Airlines yang lain. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.